pokoknya seru. Halo teman-teman semua, perkenalin aku Raisa Sarin Akila sebagai moderator dan di sini kita udah kedatangan narasumber kita yaitu Kak Fadisha Pandradianta. Oke, Kak Fadisha ini kebetulan adalah alumni SMKN 40 juga dan juga salah satu alumni Pikropi juga ya Kak. Ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanyanya, aku mau nanya nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh apa sih? Karena aku baru jadi mahasiswa ya, jadi kesibukan aku mungkin lebih ke adaptasi aja sih sama dunia perkuliahan dan juga sama tugas-tugasnya. Oke, pasti banyak struggle-nya juga ya kalau jadi mahasiswa. Lumayan ya. Mungkin baru mulai kali ya. Iya benar, harus adaptasi dulu. Oke, nah sekarang kali ini aku mau mulai tanya-tanya nih sama Kak Fadisha terkait PKL. Aku mau bawa kakak throwback lagi ke masa dulu kakak PKL gimana sih gitu ya. Oke, persiapan apa aja sih yang dilakuin kakak untuk melakukan PKL? Jadi kalau dulu itu aku itu PKL kan 3 bulan. Nah persiapannya itu yang pasti kalian tahu dulu nih, kalian itu PKL-nya di lembaga atau di perusahaan yang seperti apa, dan kalian ketahui juga budaya kerja di sana tuh seperti apa, karena setiap perusahaan itu memiliki budaya kerja yang berbeda-beda. Nah dari budaya-budaya kerja itu kalian harus bisa menyesuaikan diri, karena kan di sini posisinya kalian orang baru ya, dan dunia kerja itu kan sibuk banget. Jadi kitanya juga harus bisa membantu orang-orang di sana supaya keadaan kita di sana tuh bukannya membebani tapi membantu mereka. Selain kita bekerja, kita juga bisa membantu orang lain yang di sana, dan kita harus mastiin diri kita emang berguna ya di perusahaan tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak udah dijawab, dan lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaannya, bagian apa yang kakak lakukan pada saat PKL terkait jurusan yang kakak ambil? Jadi aku itu PKL 2 kali ya. Yang pertama itu 3 bulan di Sekretariat Jenderal MPR. Itu aku sebagai di bagian persuratan. Jadi di situ tuh aku mencatat surat keluar, dan aku juga mencatat surat yang masuk. Jadi aku arsip, dan dari arsip surat itu aku sampaikan ke asisten yang mengelola ketua MPR tersebut. Lalu di PKL kedua itu aku PKL-nya di perusahaan Enseval, di PT Enseval. Di situ aku sebagai fakturis. Jadi kalau misalkan ada invoice itu aku yang terima, dan aku yang mengelola invoice tersebut supaya bisa diserahkan ke bagian-bagian selanjutnya. Jadi aku kayak ibaratnya tangan pertama sebelum yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Kak. Berarti kakak PKL itu di kelas 11 akhir dan juga kelas 12 awal ya Kak? Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Ini rintangan apa aja yang kakak alami pada saat PKL, dan kira-kira contohnya apa sih Kak? Contoh kejadiannya? Jadi aku itu kan orangnya introvert banget. Nah, aku tuh agak sulit ya untuk berkomunikasi sama orang lain, apalagi di PKL itu gap umurnya tuh jauh-jauh. Iya, kan. benar-benar. Pasti mereka udah lebih tua di atas aku dan punya pengalaman yang lebih jauh. Jadi akunya ngerasa agak pressure, kayak kalau salah gimana ya. Terus aku juga agak sulit untuk berkomunikasinya karena pikiran aku tuh udah kayak insecure duluan gitu. Jadi itu salah satu kesulitannya sih buat aku. Oke. Tapi ada gak sih kejadian-kejadian yang mungkin kakak nggak bisa lupain terkait mungkin salah satu hambatan gitu saat PKL? Itu sih ya, waktu di bagian fakturis itu memang struggle banget, karena itu tuh kita nggak boleh salah. Kalau misalkan ada satu kertas aja yang kebuang, itu tuh kita harus ganti rugi, dan itu harus buat ngebalikinnya itu harus ke polisi dulu, ke polisian. Sedangkan itu suratnya itu kan invoice itu berlapis-lapis, dan itu tuh nempel-nempel, jadi kadang tuh suka Sendiri cek kebuang lagi gitu. ya. Itu sih yang paling kayak deg-degan banget kalau udah kayak gitu. Berarti PKL tuh bener-bener cara kita buat bekerja di kantoran banget ya Kak, harus benar-benar teliti gitu. Jadi walaupun kita cuma PKL, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab dan maksimal gitu. Oke. Terus ya, gimana sih pandangan pertama kakak saat pertama kali melakukan PKL? Pandangan pertama aku jujur shock, banyak kayak banyak banget culture shocknya. Terus tapi di MPR itu memang kan itu PKL pertama aku di MPR ya, itu memang orangnya
alhamdulillah banget aku ketemu yang baik-baik. Jadi walaupun aku agak shock, tapi aku bisa dibantu juga sama mereka dan mereka open banget sama aku. Jadi aku bersyukur. Tapi di waktu MPR itu banyak senior-senior atau banyak apa sih maksudnya sekolah-sekolah lain yang PKL di situ juga atau gimana? Kalau di bagian aku di sekjen itu ada, cuma nggak bergabung sama aku, jadi dia di divisi lain. Dan ada juga, tapi di bagian kantor-kantor lain itu nggak ada yang bareng sama aku. Terus ke pertanyaan terakhir, menurut kakak, aku kan sebagai kelas 11 dan jurusan kan akuntansi juga ya kak. Jadi aku benar-benar terbantu banget nih sama saat ini dengan jawaban kakak gitu. Nah, menurut kakak apa aja sih tips-tips yang harus dilakukan saat PKL supaya PKL kita tuh bisa lancar? Tipsnya itu pertama dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita harus yakin sama diri kita bahwa kita tuh bisa, walaupun mungkin ada beberapa kegiatan yang kayak kita tuh nggak pelajarin di sekolah, jadi mungkin kitanya kaget gitu kan, oh kayak gini, gimana caranya. Tapi yang pasti kalian yakin dulu sama diri kalian nggak mungkin ditempatin di sini kalau misalkan apa sih sebelumnya tuh nggak ada, pasti kan sebelumnya juga ada yang PKL di situ kan, dan orang lain tuh bisa, kenapa kalian enggak. Jadi kalian juga harus yakin diri kalian kalau kalian tuh bisa. Dan yang paling penting itu kalau ada kendala jangan sungkan buat cerita ke rekan senior di sana, karena mereka itu ngebantu banget. Jadi jangan kayak takut duluan, aduh takut duluan, karena kalau kalian kayak gitu yang ada itu makin menghambat. Jadi lebih baik kalau ada kesulitan tuh langsung diomongin, jadinya kesulitan itu nggak semakin numpuk gitu, jadi segera terselesaikan. Oke, berarti itu tipsnya ya. Oke, terima kasih untuk Kak Fadisha karena mau menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga podcast kali ini bisa membantu kalian terkait persiapan-persiapan dan apa saja yang harus dilakukan selama PKL. Oke, terima kasih dan bye-bye!